Santapan Harian Kamis 30 Juli 2020. Hari ini kita akan membaca Hakim-Hakim pasal yang ke-11 ayat yang pertama hingga ayatnya yang ke-11. Namun kita akan membacanya pada ayat 4 hingga ke-11. Sebelumnya, mari kita berdoa. Kami siap menerima dan mendengarkan firman-Mu ya Kristus. Di dalam-Mu Kristus Yesus, kami berdoa. Amin. Hakim-Hakim 11 ayat 4-11. Beberapa waktu kemudian, Bani Amon berperang melawan orang Israel. Dan ketika Bani Amon itu berperang melawan orang Israel, pergilah para tua-tua Gilead menjemput Yeftah dari tanah Tob. Kata mereka kepada Yeftah, "Mari, jadilah panglima kami, dan biarlah kita berperang melawan Bani Amon." Tetapi kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead itu, "Bukankah kamu sendiri membenci aku dan mengusir aku dari keluargaku? Mengapa kamu datang sekarang kepadaku dan pada waktu kamu terdesak?" Kemudian berkatalah para tua-tua Gilead kepada Yeftah, "Memang kami datang kembali sekarang kepadamu. Ikutilah kami dan berperanglah melawan Bani Amon. Maka engkau akan menjadi kepala atas kami, atas seluruh penduduk Gilead." Kata Yeftah kepada para tua-tua Gilead, "Jadi, jika kamu membawa aku kembali untuk berperang melawan Bani Amon, dan Tuhan menyerahkan mereka kepadaku, maka akulah yang akan menjadi kepala atas kamu." Lalu kata para tua-tua Gilead kepada Yeftah, "Demi Tuhan yang mendengarkannya sebagai saksi antara kita, kami akan berbuat seperti katamu itu." Maka Yeftah ikut dengan para tua-tua Gilead, lalu bangsa itu mengangkat dia menjadi kepala dan panglima mereka. Tetapi Yeftah membawa seluruh perkaranya itu ke hadapan Tuhan di Mispa. Sahabat Santapan Harian, ketika membaca kisah tentang Abimelek, kita akan melihat kisah seorang anak dari Gideon yang lahir dari seorang gundik yang berasal dari Shikem. Perilakunya sangat jahat, sehingga ia tega membunuh saudara-saudara tirinya demi kekuasaan. Sementara itu, kisah yang kita baca pada hari ini bercerita tentang Yeftah. Ia seorang anak dari perempuan sundal. Ia mengalami penolakan dua lapis, yaitu dari saudara-saudara yang tidak seibu dan lingkungan tempat kelahirannya. Ia dikenal sebagai seorang pahlawan yang gagah perkasa. Sekalipun sudah diusir, di kemudian hari ia diminta menjadi panglima perang bagi penduduk Gilead untuk melawan Bani Amon. Apa perbedaan antara Yeftah dengan Abimelek? Yeftah diberi kekuasaan tanpa harus merebutnya dari orang-orang yang sudah menolak dan mengusirnya. Yeftah tidak perlu membunuh saudara-saudaranya agar mendapatkan kekuasaan atas Gilead. Cara Yeftah menghadapi konflik sangat bijak. Alkitab mencatat, Yeftah membawa seluruh perkaranya itu di hadapan Tuhan di Mispa. Yeftah bukanlah seorang yang mengandalkan kekuatannya. Ia juga tidak membutuhkan pengakuan atas kemampuannya. Ia tidak menjadi pemimpin karena keluarga, suku, atau kelompoknya sendiri. Ia hanya perlu Tuhan untuk mengukuhkan identitas diri dan segala tindakannya. Kisah Yeftah mengajarkan sebuah pokok penting tentang panggilan Tuhan dan cara manusia merespon. Seandainya Tuhan memilih kita untuk melaksanakan tugas mulia, sebaiknya bersikaplah dengan cara yang sama seperti Yeftah. Jangan sampai kita mengandalkan kekuatan sendiri dan kekerasan seperti Abimelek. Kita tetap harus rendah hati dengan mengingat bahwa status kita hanyalah alat bagi tujuan dan kemuliaannya. Walaupun ada penolakan dan permusuhan dari dunia, mari kita merespon panggilan Tuhan dengan segala kerendahan hati dan ketaatan. Kita mesti tidak egois, memilah hal terpenting bagi Tuhan dan sesama dalam hidup ini. Mari kita berdoa. Ajarkanlah kami untuk senantiasa bersikap rendah hati
Dalam kasih-Mu Yesus, kami bertelut. Amin.